Tilam Upih ini umumnya mengajarkan kepada kita kalau berumah tangga itu dimulailah dengan kesederhanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun, rahayu. Kami bocah alam anak zaman dari Pos Nyengsle, Tanah Pasundan, dengan kegiatan nguri-nguri alam dan budaya. Untuk channel Merawat Budaya Nusantara adalah bagian dari kami merawat budaya atau nguri-nguri budaya. Salam lestari, bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat sore, selamat berbahagia saudara sebangsa dan setanah air. Kembali lagi bersama kita di channel Merawat Budaya Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami masih akan membahas kembali mengenai keris-keris dari wilayah Kulonan atau di wilayah Tanah Pasundan, karena kebetulan kami juga memang tinggal di wilayah Pasundan. Jadi istilahnya walaupun kami asalnya dari Jawa, tapi bumi kapitak langit kajunjung. Nah, seperti kita ketahui bersama, keris-keris Pasundan itu dianggap ada dan tiada. Faktanya Pasundan itu adalah daerah yang sangat beragam keris-kerisnya, bahkan banyak pihak yang kemudian menyatakan empu-empu dari tanah Pasundan, entah itu khususnya dari Pajajaran, itu yang kemudian banyak berpindah menyebarkan keris ke berbagai tempat di wilayah Nusantara. Ada yang kemudian di wilayah Tuban, seperti kita ketahui ada Nimbok Sombro, kemudian ke wilayah Blambangan, bahkan ada teman-teman, saudara-saudaraku yang ahli dalam hal ini menyampaikan, menginformasikan kepada kami bahwa banyak juga yang kemudian ke Sumatera, bahkan sampai ke Melayu atau Malaysia. Sehingga sampai sekarang di sana dikenal keris-keris yang dibuat oleh empu-empu keturunan dari tanah Sunda. Kalau kemarin kita bicara keris brojol, kali ini kita akan bicara keris yang rincikannya ada satu lebih dibandingkan sebelumnya, namanya keris Tilam Upih. Dapurnya adalah Tilam Upih. Perkiraan kata teman-teman yang ahli menyatakan bahwa ini kemungkinan dari tangguh Pajajaran. Pajajaran sebagai wilayah yang sangat lama berdirinya kerajaannya, mulai dari sebagai kerajaan Tarumanegara, kemudian ada selanjutnya adalah Pajajaran di satu sisi, kemudian timbullah Galuh, sampai kemudian bersatu lagi menjadi Galuh Pakuan Pajajaran. Nah, kita akan membahas keris dari wilayah Pajajaran. Nah, kalau dari dapurnya, ini adalah keris berdapur Tilam Upih. Apa yang membedakan keris Tilam Upih dengan yang brojol kemarin? Karena selain ada pejetannya atau belumbangan, di sini juga ada tikel alisnya. Tilam Upih itu bisa diartikan, tilam itu kan tempat tidur, yang dari tiker itu Tilam Upih. Artinya sederhana sekali begitu. Secara dapur pun ini banyak dijumpai, dapur Tilam Upih ini banyak dijumpai di mana-mana, termasuk keris dengan jumlah yang cukup banyak, dijumpai di kalangan petani, di kalangan masyarakat pedagang, hingga kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin bangsawan dan sebagainya. Tilam Upih ini bermakna dalam sekali. Pertama, dia itu adalah, kalau kita lihat, begitu adanya dapur Tilam Upih, ini kalau kita lihat di bawahnya ini ada pesi, kemudian ada bilahnya dengan nyambung antara pesi, kemudian gonjo. Ini seperti layaknya sebuah lingga dan yoni. Artinya kayak pertemuan laki-laki dan perempuan. Sehingga kemudian dilanjutkan dengan adanya sebuah belumbangan atau pejetan yang
karena adanya pertemuan atau pernikahan, sebuah pernikahan laki-laki dan perempuan, maka akhirnya ada sebuah tempat di mana nanti akan menjadi sebuah wadah berupa rumah tangga. Pejetan itu belumbangan menggambarkan di mana nanti benih akan dilahirkan. Nah, dari sana kemudian muncullah tikel alis. Tikel alis ini melambangkan kayak semacam simbolisasi dari mata. Jadi, kalau kita lihat, tilam upih ini umumnya adalah menyatakan bahwa mengajarkan kepada kita kalau berumah tangga itu dimulailah dengan kesederhanaan. Kemudian dapurnya lurus, mudah-mudahan dengan kesederhanaan kita bisa mendapatkan sesuatunya di rumah tangga itu yang baik, termasuk mulai dari keturunan kita, rumah tangga kita juga bisa bahagia, dengan penuh kewaspadaan karena ada simbolisasi mata atau dari tikel alis itu, sehingga mengajarkan kita bahwa iya, udahlah, jangan lagi kita lirik kanan, lirik kiri kalau sudah punya pasangan. Fokuslah mata kita kepada tujuan dari kita berumah tangga. Rumah tanggalah dimulai dari penuh kesederhanaan, sebagaimana bentuknya dari dapur tilam upih. Mudah-mudahan dengan segala kesederhanaan ini akan mengajarkan kepada kita, kemudian menjadikan harapan doanya itu menjadikan rumah tangga itu bisa mencapai tujuannya, bisa mencapai apa yang kita inginkan, sehingga dapurnya pun akan lurus menuju sesuatu yang memang kita impikan bersama. Kalau orang Islam, rumah tangga dimulai dengan membaca kalimat syahadat. Artinya apa? Artinya memang kita tujuannya ke sana berumah tangga itu, sebagai bagian dari pengabdian, sebagai bagian dari ibadah. Jadi bukan harus dimulai dengan sebuah kemewahan, tapi mulailah dengan kesederhanaan. Artinya adalah berpijaklah pada kemampuan kita pribadi dan keluarga kita sebagai sebuah keluarga yang baru dimulai. Jangan kemudian kita besar pasak daripada tiang. Kita tidak usah lagi tengok kanan, tengok kiri, lihat ada orang lain yang lebih melebihi pasangan kita, kemudian tergoda, sehingga akhirnya rumah tangga berantakan. Makanya tilam upih ini mengajarkan sebetulnya banyak hal terkait dengan kepada kita di dalam berumah tangga. Dan ini bagian dari ajaran-ajaran para leluhur kita yang kemudian dituangkan dalam bentuk simbolisasi-simbolisasi, diwujudkan dalam sebuah benda yang didukung dengan sebuah doa. Contohnya dari dapurnya ini kan tilam upih. Tapi kalau dari pamornya, ini adalah pamornya adalah slewah. Di satu sisi merambut, artinya merambut itu mudah-mudahan terhalang atau terhindar dari berbagai mara bahaya. Kemudian di satu sisi lagi ini adalah tirtotumetes, artinya air yang menetes mengalir terus-menerus, sehingga harapannya berumah tangga itu dengan penuh kesederhanaan, rezeki walaupun sedikit tapi akan mengalir terus-menerus, asal kita kemudian siap untuk tidak berlebih-lebihan, tidak besar pasak daripada tiang, itu akan mengantarkan kehidupan kita kepada rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diidam-idamkan, yang akhirnya juga menghasilkan benih yang memang adalah benih-benih atau bibit-bibit unggul dari keturunan-keturunan kita. Itulah mengapa seringkali apabila ada anak yang menikah atau berkeluarga, seringkali kemudian hadiahnya atau keris yang diberikan sebagai simbolisasinya adalah keris tilam upih dapurnya. Demikian untuk pertemuan kali ini, dan mohon maaf karena kami membahas keris Pasundan padahal kami tidak memiliki kapasitas sebetulnya. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang pas, ada yang meluruskan, kemudian memberikan masukan kepada kami sehingga kita sama-sama bisa belajar untuk sama-sama merawat budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih.